Buat kamu, Sobat Jiwa, yang hari ini merasa putus asa dan rasanya pengen mengakhiri hidup karena dikejar-kejar tagihan, kamu nggak bodoh karena terjebak. Dan kamu nggak sendirian. Video ini buat kamu yang ngerasa udah buntu dan nggak punya jalan keluar. Tenangkan dirimu sesaat. Yuk kita cari sama-sama apa solusi dan jalan pulangnya. Sebelum lanjut, tunggu dulu. Buat kamu yang masih suka merasa stuck, terlalu sering mencari kedamaian dan validasi di luar diri, dan pengen untuk coba meningkatkan kesadaran untuk langkah hidup yang lebih bermakna, kamu wajib untuk cek yang satu ini. Saya mengundang Sobat Jiwa semua untuk menjadi bagian dari YouTube Membership Langkah Jiwa dan juga mengikuti program transformasi diri yang saya kerjakan dengan penuh sukacita dan juga dengan energi cinta, yaitu Langkah Bersama. Langkah ini adalah kunci untuk membuka keberlimpahan sejati yang sudah ada di dalam diri kamu semua, Sobat Jiwa. Kita akan mempraktikkan 3 pilar penting dari mengelola luka masa lalu menjadi sumber kekuatan hingga hidup dengan intuisi tajam dan juga selaras dengan alam semesta. Kamu juga akan mendapatkan tambahan konten eksklusif dan juga tuntunan audio meditasi baru setiap bulannya. Ini bukan cuma teori, tapi juga panduan realistis untuk mentransformasi kesulitan hidup menjadi pertumbuhan. Ayo mulai langkah perjalananmu, kita bertransformasi secara bersama-sama. Saya tunggu kamu di YouTube Membership Langkah Jiwa. Klik link yang ada di kolom deskripsi dan juga klik tombol gabung di channel ini sekarang. Sobat Jiwa, per Februari 2026, OJK mencatat total seluruh pinjaman online yang resmi itu sebesar 80 triliun rupiah dengan kredit macet sebesar 2,78%. Yang artinya, ada dana sebesar 80 triliun yang saat ini dipinjamkan secara mudah dan instan kepada masyarakat Indonesia dan 2,2 triliun diantaranya itu macet. Mayoritas peminjam 60% itu berasal dari kalangan muda berusia 19 sampai 34 tahun. Dan 40% sisanya berusia 35 sampai 54 tahun. Di balik angka ini, Sobat Jiwa, ada anak-anak muda yang terjebak dengan gaya hidup. Mereka ingin memenuhi tuntutan sosial dan mungkin ekspektasi diri untuk terlihat lebih sukses. Tapi yang lebih sedihnya lagi, ada jutaan orang tua dan juga tulang punggung keluarga yang juga terjerat karena keadaan ekonomi yang lagi dihantam ujian. Data menunjukkan kalau pinjaman terbesar datang dari sektor rumah tangga untuk kebutuhan dasar. Banyak orang di luar sana yang sebenarnya lagi berjuang untuk bertahan hidup. Tapi terjebak karena nggak punya pilihan lain saat biaya sekolah anak nunggak atau ada keluarga yang sakit. Satu hal yang perlu disadari Sobat Jiwa, bahwa pinjol itu adalah predator digital. Dia menggunakan ketidaksabaran dan rasa putus asa yang kamu rasakan saat tuntutan sosial dan ujian hidup datang bertubi-tubi. Mereka datang lewat SMS, pesan WhatsApp, telepon, atau bahkan iklan di sosial media dan juga YouTube. Bayangin aja ya, ketika iklan itu datang, dia menyamar seolah-olah sebagai penyelamat di saat kamu merasa tidak sabar dan juga putus asa. Banyak orang yang kelihatannya pintar, sekolahnya tinggi, tapi ketika terlilit utang pinjol, itu mendadak jadi kehilangan akal sehatnya. Mereka malah ambil pinjaman baru untuk menutupi pinjaman yang lama. Dan semuanya itu berakar dari pikiran bawah sadar kita. Mungkin banyak dari kita, Sobat Jiwa, yang dulu tumbuh di rumah yang suasananya nggak tenang. Mungkin dulu kamu sering banget mendengar orang tua berantem gara-gara uang. Atau kamu selalu ketakutan setiap mendengar suara pintu dibanting. Nah, emosi yang dipendam saat itu menjadi pemicu emosi di pikiran bawah sadar yang mempengaruhi kehidupan kita saat ini. Dan ingat Sobat Jiwa, pikiran bawah sadar ini 95% mempengaruhi tindakan sadar kita, kebiasaan kita, dan juga emosi yang kita rasakan. Begitu kita dewasa, saat ada tuntutan sosial atau ekonomi lagi jatuh, pikiran sadar kita itu bekerja memunculkan trauma masa kecil kita tentang keuangan. Otak logis tidak bekerja, intuisi mati, sehingga saat mengambil tindakan, itu didasari trauma yang sudah tertanam di bawah sadar kita. Terus gimana dong caranya keluar dari situasi itu? Yuk kita bahas lebih lanjut di chapter berikutnya. Coba jujur ke diri sendiri Sobat Jiwa. Ketika kamu ditagih pinjol, apa yang paling bikin kamu takut? Apakah utangnya, takut sama penagihnya, atau anggapan dan omongan orang lain? Takut rahasiamu terbongkar, takut dianggap gagal oleh keluarga atau tetangga. Ketakutan inilah yang dimanfaatkan oleh pinjol. Mereka butuh rasa takut kamu. Lewat ancaman untuk menyebar data atau teror WhatsApp, mereka mau bikin kamu panik
supaya kamu melakukan apa aja, termasuk gali lubang tutup lubang, untuk meredakan rasa ketakutan kamu tadi. Nah, obat dari rasa takut itu adalah pengetahuan. Saat kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi, kamu mulai punya kapasitas hati dan juga keberanian untuk mengambil alih hidup kamu. Saya dan tim Langkah Jiwa sudah melakukan riset khusus untuk memulihkan keberanian kamu. Kamu perlu tahu fakta ini. Pertama, kamu bukan penentu hidup matinya mereka. Sadar nggak Sobat Jiwa? Pinjol legal itu, dia mengasuransikan hampir 99% pinjaman pokoknya. Artinya, kalaupun kamu benar-benar belum sanggup untuk bayar sekarang, mereka nggak akan bangkrut kok. Dan itu bukan berarti utangmu lunas ya. Utang tetap wajib dibayar. Tapi saya mau kasih tahu kamu sesuatu, bahwa kamu masih punya ruang untuk bisa bernafas. Jangan sampai kamu mau mengakhiri hidup cuman gara-gara angka yang sebenarnya sudah mereka asuransikan. Kedua, teror itu ada batasnya Sobat Jiwa. Aturannya jelas kok. Kalau misalnya lewat dari 90 hari dan kamu belum bisa bayar, maka penagihan langsung itu biasanya akan melambat atau berhenti karena sudah masuk ke dalam kategori kredit macet. Nah, resikonya data kamu akan merah di Slik OJK atau BI Checking. Nah, kamu mungkin nggak bisa pinjam lagi di bank untuk beberapa tahun ke depan. Tapi tahu nggak Sobat Jiwa? Itu justru sebenarnya berkah. Kamu dipaksa semesta untuk berpuasa dari utang supaya hidupmu bisa tenang dulu untuk sesaat. Dan yang ketiga, setelah 90 hari, utangmu mungkin bakal dilelang ke pihak ketiga. Penagihnya mungkin baru lagi, tapi kuncinya satu, penerimaan dan keberanian. Semakin kamu berani mencari tahu risiko terburuknya, pikiran-pikiran negatif di kepala kamu itu akan hilang secara perlahan. Begitu kamu nggak takut lagi, kamu baru punya kapasitas emosi untuk mulai menyicil utangmu secara pelan-pelan. Dan satu tipsnya ya, mulai menyicil dari utang yang paling kecil dulu. Karena dari situ, kamu akan mendapatkan keyakinan yang terus bertumbuh dalam dirimu. Yaitu apa? Bahwa kamu sudah menang dari pertarungan kecilmu. Intinya Sobat Jiwa, cari tahu faktanya, perbesar kapasitas hatimu. Jangan mau dijajah sama rasa takut. Kamu butuh kepala dingin untuk membereskan semuanya itu. Oke, sekarang kalau misalnya kamu sudah tenang, kita akan bahas bentuk solusi batinnya. Yuk masuk ke chapter berikutnya. Sobat Jiwa, setelah kamu tahu faktanya, nah sekarang kita ngobrol dari hati ke hati ya. Rezeki kamu itu akan berasa makin seret kalau misalnya kamu dikejar sama utang. Nah, di momen seperti ini, musuh terbesarnya adalah diri kamu sendiri. Kamu menghukum diri kamu sendiri, kamu merasa malu, merasa nggak layak buat bahagia. Dan kamu memikirkan hal-hal negatif yang tanpa sadar itu menarik kamu jatuh terjebak lebih dalam lagi. Nah, makanya dari itu Sobat Jiwa, saya mengajak kalian semua, yuk kita mulai beresin sedikit demi sedikit lebih dulu. Pertama, berhenti untuk menghukum diri sendiri. Coba terima dulu diri kamu saat ini apa adanya. Tuhan itu Maha Pengampun. Kenapa kita lebih kejam sama diri kita sendiri? Coba maafkan diri sendiri dulu. Stop untuk bilang ke dirimu bahwa kamu itu bodoh atau gagal. Coba bilang sama diri sendiri, saya manusia, saya tidak luput dari kesalahan, dan yang paling penting, saya belajar. Rezeki nggak akan masuk ke hati yang penuh dengan kebencian sama diri sendiri, Sobat Jiwa. Makanya, maafkan diri kamu sendiri supaya energimu itu nggak habis untuk meratapi masa lalu. Kedua, percaya lagi sama kebesaran Tuhan dan juga kebaikan alam semesta. Selama ini mungkin kamu merasa stres karena ngerasa harus menyelesaikan semuanya sendirian. Kamu lupa kalau ada kekuatan besar yang mengatur segala sesuatunya. Nah, di titik buntu ini, cobalah untuk pasrah. Pasrah di sini bukan berarti menyerah dan nggak ngapa-ngapain ya Sobat Jiwa ya. Tapi pasrah ini artinya kamu meminta Tuhan atau Sang Pencipta atau apapun yang namanya kamu sebut untuk membimbing setiap langkah kakimu. Pasrah adalah frekuensi tinggi yang bisa bikin kamu bisa melihat semua peluang-peluang baru. Ketiga, ubah frekuensi menghindar menjadi frekuensi bertanggung jawab. Tahu nggak bedanya Sobat Jiwa? Orang yang lari sama orang yang berani. Nah, orang yang lari itu frekuensinya takut kan? Dan ketakutan itu menarik masalah baru. Tapi orang yang bertanggung jawab itu frekuensinya kuat. Jangan bayar utang kamu karena kamu takut diteror. Tapi bayarlah karena kamu ingin bebas dari segala utang piutang. Ubah niatmu itu dari nyari uang buat bayar hutang menjadi nyari berkah buat menyelesaikan tanggung jawab. Nah, niat yang tulus ini bakal mengirim sinyal ke alam semesta kalau kamu itu sudah siap untuk menerima rezeki yang lebih besar. Dan yang terakhir, temukan rasa aman dari dalam dirimu sendiri. Jangan menunggu utang lunas dulu, baru kamu mulai merasa tenang atau merasa nyaman. Kebalik ya Sobat Jiwa, tenang dulu, baru utangmu bisa lunas. Karena di dalam ketenangan ada kreativitas.
Di dalam ketenangan, ada keberanian buat jujur. Jadi, cari rasa amanmu di dalam doa, di dalam nafasmu, bukan di angka saldo rekeningmu. Yuk Sobat Jiwa, kita hadapi dengan kepala tegak, beresin pelan-pelan sambil terus memperbaiki hubunganmu dengan sang pemilik rezeki. Kamu nggak sendirian di sini, kita jalan bareng-bareng di Langkah Jiwa. Di kesempatan ini, saya ingin mengajak Sobat Jiwa semuanya yang lagi merasa buntu untuk bergabung di program khusus yang membantu Sobat Jiwa mendamaikan batinnya dan memiliki kapasitas hati yang lebih besar dalam menyelesaikan masalahnya saat ini. Sobat Jiwa bisa cek linknya di kolom deskripsi untuk pendaftaran. Jujur ya, program ini tuh lahir karena ada salah satu dari Sobat Jiwa kita yang berani terbuka lewat email dan menceritakan ujian hidupnya. Pesan itu sangat menyentuh banget buat saya pribadi, sampai merasa perlu untuk membuat konten ini. Terima kasih buat yang sudah berani jujur, karena lewat ceritamu, kita semua jadi merasa tidak sendirian. Terima kasih juga buat Sobat Jiwa semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe dan tinggalkan komen di bawah. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.